Selamat datang di Besti Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang berkisah tentang cinta yang mematikan dan beracun. Ketika Jack, seorang pembantu rumah tangga muda, jatuh cinta pada istri dari majikannya, ia terjebak dalam alur peristiwa yang semakin liar dan berbahaya. Dibimbing oleh sensualitas dan ketegangan, film ini mengeksplorasi lapisan-lapisan kegelapan dalam hubungan yang terlarang dan penuh intrik. Penasaran dengan kisahnya? Ini dia. Jack adalah seorang pemuda yang datang dari sebuah desa untuk pergi ke kota dengan tujuan mencari kerja. Ia merupakan pria baik dan lugu. Ia datang bersama Augusto dan Libran. Mereka berdua merupakan anggota militer dan satu wanita yang bernama Celeste, wanita lesbian yang merupakan kru mereka. Di sepanjang perjalanan Celeste tidak malu untuk menservis sosis milik Jack. Jack yang lugu hanya bisa pasrah dan tidak berkutik. Mungkin keenakan kali ya. Mereka melakukan perjalanan untuk berbisnis menuju ke rumah kediaman Sam, mantan militer Amerika yang sudah pensiun, namun beliau kaya raya dan berlimpah harta. Sesampainya di sana, Augusto memperkenalkan Jack pada Sam dan istrinya Edeline untuk diperkenankan menjadi pembantu rumah tangga di sana, dan dengan senang hati mereka menerima kedatangan Jack asalkan Jack harus menjadi anak yang baik dan penurut. Lalu Sam dan teman-teman bisnisnya lanjut minum dan berpesta sampai larut malam untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika. Malam itu Sam sudah tidak tahan pengen main kuda-kudaan, namun Edeline sengaja lari menghindar dengan tujuan untuk menggoda Sam, namun Sam geram dan marah hingga ia memecahkan botol membuat Edeline ketakutan dan menangis. Untungnya si Sam pandai merayu Edeline dan meminta maaf karena udah berlaku kasar. Setelah itu Edeline lanjut menservis sosis Sam, namun di tengah-tengah keasikan penservisan itu tiba-tiba si Jack datang masuk untuk mengecek keadaan karena ia mendengar suara pecahan gelas. Dan tak sengaja melihat mereka berdua sementara kuda-kudaan. Hal itu membuat Sam marah dan mencaci maki Jack karena mengganggu kenikmatan kuda-kudaan, namun Edeline menenangkan Sam agar tidak terjadi kegaduhan lagi dan mengajaknya untuk melanjutkan kuda-kudaannya di kamar. Kemudian Jenny, pembantu perempuan di sana, datang dan memberitahu Jack agar untuk lebih terbiasa dengan hal seperti itu di sini dan menyarankan agar jangan pernah melawan Sam karena sebenarnya Sam ini baik meskipun perannya sangat antagonis dan sangat menakutkan ketika marah, tapi dia sangat dermawan. Jenny, temuin nyariin damit si Sam, please. Keesokan paginya saat itu Sam yang habis jogging menelepon rekan kerjanya dan segera pergi untuk berbisnis, namun si Jenny datang dan membawakan minum dengan tatapan yang seakan-akan mengkode untuk melakukan sesuatu dan mereka berdua masuk ke dalam rumah dan mengajak Jenny untuk mandi bareng. Setelah itu Sam memberikan sebuah tips sebagai hadiah servisannya tanpa diketahui si Edeline. Sesudah mandi Sam pamit pergi dan izin pulang larut malam untuk melanjutkan bisnisnya. Tak sengaja dari kejauhan si Edeline melihat Jack yang lagi asik berenang sendirian. Ia tertarik untuk mengobrol dengan Jack dan saling bertukar cerita malam itu. Ternyata mereka berdua berasal dari sebuah desa yang bersebelahan. Edeline menceritakan kisahnya awal mula bertemu dengan Sam, kalau saat itu Sam membantu pengobatan ayahnya dan Edeline terpaksa menikah dengan Sam sebagai balas budinya. Sedangkan si Jack bercerita kalau ia hanyalah sebatang kara karena orang tuanya sudah meninggal, dan dari situlah sepertinya mereka berdua memiliki saling ketertarikan. Hal itu juga terbukti saat esoknya Jack memijat kaki Sam, namun pandangannya salfok sama si Edeline, begitu pula sebaliknya mereka saling pandang memandang dan saling curi perhatian tanpa menghiraukan kehadiran Sam. Edeline juga terang-terangan memperhatikan Jack yang saat itu sedang sibuk memotong rumput. Tak hanya itu, Jack juga mendapat hadiah dari Edeline berupa parfum, baju, dan celana pendek. Jack memakai parfum dan memamerkan celana pendek yang diberikan Edeline dan berpose layaknya model majalah, dan mereka berdua lanjut enak-enak di dalam kamarnya Sam. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk Edeline. Edeline terbangun dan terjadi hal yang mengejutkan. Ternyata Sam dan Jenny diam-diam telah main kuda-kudaan duluan di dapur. Walaupun mereka sudah ketangkap basah, mereka berdua masih sempat melanjutkan kuda-kudaannya sampai akhirnya cerot. Sebagai istri Sam yang hanya dijadikan budak siksnya, Edeline hanya bisa menangis pasrah dan ia pergi menyendiri di tepian danau. Tak lama Jack datang untuk menghibur si Edeline dan memberikan sapu tangan milik ibunya yang kebetulan namanya sama dengan Edeline. Jack meyakinkannya bahwa ia akan selalu ada untuknya dan semuanya akan baik-baik saja.
Kini hubungan mereka berdua semakin hari semakin intim dan bahkan si Jack sudah berani memeluk Adeline. Malam itu Sam dan rekan bisnisnya mengadakan pesta minum seperti biasanya. Namun ada hal yang membuat Adeline merasa jijik melihat kaum wanita sepertinya direndahkan dan diperlakukan semena-mena hanya untuk pemuas nafsu para lelaki hidung belang itu. Hal itu karena ia melihat rekan Sam tak sengaja menumpahkan minumannya yang membuat basah sosisnya dan menyuruh wanitanya untuk menservisnya di depan banyak orang dan kini giliran Adeline yang akan diseleb Sam namun ia menolak karena ia tak ingin dilihat oleh teman-temannya alhasil Sam marah dan mendorongnya hingga terjatuh. Malam itu Jack tidak bisa tidur memikirkan nasib Adeline dan tidak lama kemudian ia dipanggil Sam. Dan ternyata Adeline mengatakan, selama ini Jack perhatian kepadanya hal itu membuat marah dan membiarkan dirinya menikmati tubuh Adeline dan disaksikan oleh Jack. Bahkan juga mencaci maki kalau orang miskin seperti dia gak bakalan bisa membeli wanita kayak Adeline. Keesokan paginya mereka kembali seperti hari-hari biasa dan seperti tanpa ada masalah. Malahan Sam memberikan uang tips ke Jack karena menurutnya Jack masih jadi pembantu yang penurut dan setia kepadanya. Namun Jack yang telah dibutakan cinta Adeline tak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Sam pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Tak segan ia berduaan dengan istri majikannya itu di tepian danau bahkan mereka berdua melanjutkan cocok tanamnya itu di pagi, siang dan malam mereka hajar terus. Hingga di suatu malam saat mereka bercocok tanam di kamarnya Sam dan merencanakan untuk membunuh Sam agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya Sam. Para ko laruan. Ayoko na mawala sa oras. Jack yang awalnya takut karena rencana ini merupakan tindakan kriminal namun demi Adeline Jack rela melakukan apapun untuk Adeline. Hindi kita iiwan. Basta magtiwala ka lang. Keesokan paginya di luar perkiraan ternyata Sam pulang lebih awal dari jadwal bisnisnya dan untung saja Jenny datang memberitahu sontak membuat mereka berdua kocar-kacir di tempat tidur. Jack bersembunyi dan berhasil keluar. Ketika Sam mencari Adeline ternyata Adeline ada di kamar mandi. Sementara Jack terpergoki oleh Augusto di luar rumah dan untung saja Augusto hanya menggelengkan kepala seakan memahami situasi tersebut dan membiarkannya pergi. Tak lupa Jack berterima kasih pada Jenny karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang di luar perkiraan yang memungkinkan bisa saja ia kehilangan nyawanya waktu itu. Mereka berdua juga saling bercerita tentang masalah kehidupan masing-masing. Jenny merupakan seorang single parent yang berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya. Ia rela melakukan apapun demi untuk membahagiakan anaknya itu hingga ia rela menjadi kacung di kediaman Sam. Malam itu seperti biasa Sam mengadakan pesta lagi bareng kru dan teman-temannya namun kali ini Sam ingin Adeline melayani dua orang temannya itu dan saling berbagi di depan mereka semua. Wah gila parah nih mendengar hal itu Adeline menolak mentah-mentah hingga membuat Sam marah dan mendorongnya hingga kepalanya terluka karena terbentur. Melihat Adeline di KDRT Jack tidak terima dan langsung menonjok kepala Sam. Jack yang tidak punya kuasa apa-apa ia dihabisi sampai babak belur. Namun saat pukulan yang ketiga Sam tiba-tiba sempoyongan tidak kuat lagi. Karena kebanyakan minum, lalu Sam menyuruh orang-orangnya untuk membawa Jack pergi jauh dari rumahnya itu dan membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup, tapi untung saja Augusto masih punya hati nurani dan memberikan kesempatan hidup buat Jack dengan syarat ia tidak boleh lagi datang ke rumah itu dan demi Adeline ia rela dan harus membiarkan Adeline untuk terus hidup bahagia tanpa kehadirannya. Di pagi harinya seperti biasa setelah masalah datang Sam melupakan kejadian tadi malam dan meminta maaf pada Adeline untuk memulai semuanya dari nol dan berjanji tidak akan menyakiti Adeline lagi dan tololnya si Adeline. Dengan raut muka tidak ikhlas ia memaafkan Sam. Jack mencoba menghubungi Adeline lewat telepon milik Jenny untuk saling tanya kabar. Adeline juga menitipkan sepucuk surat untuk Jack kepada Jenny ketika Jenny izin pulang kampung untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Entah apa isi surat tersebut yang pasti di dalam isi amplop itu terdapat sebuah kunci rumah. Dan malamnya Jack diam-diam menyelinap masuk rumah tersebut dengan membawa pisau untuk membunuh Sam yang waktu itu sedang asik bercocok tanam bersama Adeline. Namun aksi itu gagal karena Sam sudah keburu tahu. Alih-alih bisa membunuh Sam yang ada kini tubuh mungilnya terkapar dan hampir terbunuh oleh Sam.
Namun tak lama Adeline menusukkan pisau tersebut dari belakang Sam dan ia menancap-nancapkan pisau itu berkali-kali pada Sam dengan perasaan marah dan dendamnya selama ini terasa terbalaskan. Setelah membungkus mayat Sam, mereka mandi besar dan segera membawa kabur seluruh uang dan harta milik. Tak lupa ia juga membawa pistol milik Sam untuk berjaga-jaga. Huwag kang mag-alala, wala nang gagambala sa atin. Nanti mereka membawa mayat ke tengah-tengah danau dan membuangnya di sana. Singkat cerita, pagi hari telah tiba, mereka telah sampai di tepian danau, namun sungguh plot twist sekali. Adelia langsung menghampiri Augusto yang sudah menunggunya di sana dan meninggalkan Jack seorang diri. Ternyata semua ini rencana busuk Augusto dan Adeline. Augusto sangat berterima kasih dengan adanya Jack karena rencana pembunuhan Sam berjalan dengan lancar dan dengan adanya Jack namanya masih bersih dari kejahatan atas pembunuhan Sam. Bahkan Augusto dan Adeline merencanakan untuk menikah dan menguasai harta milik Sam. Tak lama kemudian Augusto menembaki Jack yang malang itu hingga ia terkapar, namun tak lama ia malah tertembak juga oleh si Adeline. Karena si Adeline hanya ingin menikmati hartanya Sam sendiri, dengan alasan kini ia tidak mempercayai laki-laki siapapun dan mengutamakan untuk mencintai dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya si Adeline sangat mencintai Jack, namun ia tetap memilih untuk sendiri dan menembaki Jack hingga tewas yang saat itu masih tersadar. Setelah kematian Sam, Adeline menggantikan peran Sam yang saat itu menjadi pembisnis, namun jauh di lubuk hatinya ia masih mencintai Jack dan masih merasakan kehadirannya. Namun itu semua hanyalah bayang-bayang Jack saja dan film pun tamat. Yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa subscribe dan like ya. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah ambisi mendorong banyak orang menjadi salah, membuat pemikiran yang satu terkunci di dada, pemikiran lainnya siap di lidah.